Oke, selamat pagi anak-anak sekalian, khususnya anak-anak X level. Kita bersyukur bisa bertemu kembali sekalipun melalui media sosial, ya. Dan pagi hari ini kita belajar satu tema, tari kreasi daerah SBDP tema 7 subtema 2, ya, mengenai tarian. Nah, sebelum jauh kita belajar, mari kita bersama-sama menyerahkan waktu ini di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih waktu yang Tuhan berikan, dan sepanjang pembelajaran ke depan, kiranya Tuhan boleh menyertai kami sehingga pembelajaran yang akan berlangsung ini boleh menjadi berkat bagi kami, terkhusus buat anak-anak Tuhan, boleh memberkati mereka melalui pembelajaran ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekali lagi ya anak-anak sekalian, kita belajar yaitu tari kreasi daerah. Nah, lagi-lagi kita diingatkan bahwa kita memahami kembali, mengingat kembali tentang pola lantai pada gerak tari kreasi daerah. Nah, pola lantai adalah perpindahan atau pergerakan posisi pada tarian yang dilakukan secara berpola, ya, oleh penari. Dan kemudian para penari menggunakan pola lantai agar tarian terlihat lebih menarik, ya. Oke. Nah, pada saat ini kita beberapa hal akan belajar, ya, tentang macam-macam pola lantai pada tarian. Nah, yang pertama anak-anak yaitu pola tari vertikal, ya. Bagaimana pola lantai vertikal? Yaitu penari melakukan formasi berbentuk garis lurus dari depan ke belakang, ya, atau sebaliknya. Nah, apa contohnya? Contohnya tari daerah dari Papua, yaitu tari Yospan. Sebenarnya ini Yospan, ya. Nah, ini bentuknya, formasinya dari depan ke belakang, ya, garis vertikal. Oke, kemudian pola horizontal, ya, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke samping, ya. Contohnya seperti ini, tari Saman dari Aceh. Nah, dari sini, ya, lurus ke samping. Ya. Oke. Selanjutnya pola lantai garis melengkung. Jadi penari melakukan gerakan membentuk formasi setengah lingkaran, ya. Contohnya seperti tari rejang dewa dari Bali. Ya, ini seperti ini, ya. Membentuk garis melengkung, ya, setengah lingkaran. Jadi ini melengkung, ya, setengah lingkaran. Oke, nah kemudian pola lantai diagonal, yaitu penari melakukan gerakan menyudut ke kanan atau ke kiri. Contohnya tari Bedaya Ketawang. Nah, ini seperti ini, ya. Seperti busananya juga, ya, pakaian, ya, yang dipakai. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian gerak lantai dalam tari tradisional, ya. Kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tentu, ya, kesenian itu adalah merupakan salah satu unsur, ya, yang memang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, ada beragam jenis kesenian. Yang salah satunya adalah
jenis tari yang menggunakan gerak tubuh sebagai media utamanya. Ya, itu adalah keseniannya atau keunikannya, ya, menggunakan gerak tubuh sebagai media utama di dalam melakukan tarian. Oke. Nah, kita lihat beberapa contoh, misalnya ya, tari kancet ya dari Kalimantan dan tari cakalele dari Maluku. Oke. Nah, tari-tari daerah di atas itu bermakna tentang kepahlawanan ya. Nah, ini seperti mereka sedang berperang ya, melawan musuh. Jadi mereka pakai parang, pakai tameng seperti ini untuk menghadang lawan. Ya, jadi mereka pakai simbol-simbol seperti ini. Ada juga yang menggunakan tombak, ya, seperti ini. Nah, tari kancet menggunakan pola lantai lurus ke samping. Sementara tari cakalele menggunakan pola lantai melingkar. Ya, jadi ini dibentuk seperti itu ya formasinya. Oke. Nah, gerak pola lantai sesuai irama lagu. Nah, yang pertama adalah salah satu tari tradisional Indonesia adalah tari jarang kepang. Ya. Nah, tari jarang kepang merupakan tari yang berasal dari daerah Jawa. Nah, biasanya ditampilkan bersama dengan reog Ponorogo. Ya. Oke. Nah, tari jarang kepang mengisahkan tentang apa? Tentang rakyat yang sedang berperang merebut kekuasaan ya, dengan menunggangi kuda dan memegang senjata di tangannya. Nah, ini ya. Ada maknanya tersendiri. Oke, nah itu saja yang kita belajar anak-anak, sekitar teori saja. Dan anak-anak yang kalian akan kerjakan adalah ini. Silakan anak-anak tuliskan 4 nama tari daerah yang menggunakan pola lantai garis melengkung dan dari mana asal daerahnya. Nah, kalian bisa cari googling di internet, kalian bisa lihat ya 4 nama yang menggunakan tari dengan formasi pola lantai garis melengkung dan sebutkan juga asalnya dari mana. Oke. Nah, itu saja anak-anak. Kiranya Tuhan boleh memberkati kalian dan jaga kesehatan selama belajar di rumah. Oke, sampai di sini saja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.